Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Di saat Ki Lurah Kundrawana dalam keadaan terdesak oleh protes dan emosi warga Bojong Nipah, tiba-tiba suara bentakan terdengar keras. Siapakah mereka? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Penunggang kuda melompat dari punggung kuda masing-masing. Gerakan mereka enteng sekali, dan sekejapan mata saja ketiganya sudah berada di antara Kamtolinggo dan Ki Lurah Kundrawana. Ketiganya berpakaian seragam prajurit, dan tampang-tampang mereka angker dan buruk. Baik Ki Lurah Kundrawana maupun Kamtolinggo dan penduduk Bojong Nipah semuanya sama terkejut. Dalam keterkejutannya itu, Ki Lurah Kundrawana merasa lega juga karena dia segera mengenali tiga orang itu tak lain adalah Tapak Luwing dan dua orang anak buahnya. Namun apa yang tidak dimengerti oleh Lurah Bojong Nipah itu ialah mengapa ketiga orang komplotan rampok itu mengenakan pakaian keprajuritan. Sementara itu, Tapak Luwing yang berdiri tepat di hadapan Kamtolinggo dengan bertolak pinggang dan membentak maju ke muka. Kami, prajurit-prajurit Kadipaten Linggajati, kamu jadi biang keributan di sini ya. Terkejutlah Kamtolinggo dan penduduk Bojong Nipah, sedang Ki Lurah Kundrawana dan istrinya merutuk dalam hati melihat betapa lihainya komplotan tiga hitam itu menjalankan peran sebagai prajurit-prajurit Kadipaten palsu untuk mengelabui mata penduduk dan juga menyembunyikan rahasia besar latar belakang pemerasan mereka. Kamtolinggo menindih rasa terkejutnya. Dia merasa tak perlu takut terhadap ketiga prajurit Kadipaten itu, bahwa bukankah ini kesempatan di mana dia bisa sekaligus menerangkan pemerasan pajak yang dilakukan oleh Kundrawana itu. Saudara, kata Kamtolinggo, jika kalian adalah prajurit-prajurit Kadipaten, kebetulan sekali kalau begitu. Kebetulan apa maksudmu? Bentak Tapak Luwing. Kamtolinggo kemudian menerangkan sejelas-jelasnya mengenai soal pajak itu kepada Tapak Luwing. Namun, dia begitu kaget ketika mendengar jawaban Tapak Luwing. Jadi, kau sengaja pimpin penduduk Bojong Nipah untuk mengikuti maumu sendiri, untuk menempuh jalan kekerasan. Ini namanya satu pemberontakan. Ini namanya satu penantangan terhadap kerajaan, satu pembangkangan terhadap peraturan-peraturan raja. Karena soal pajak itu memang datang dari raja, disampaikan melalui adipati di Linggajati. Tapi mengapa hanya penduduk Bojong Nipah saja yang dipajaki segila ini? Kata salah seorang penduduk yang berdiri di samping Kamtolinggo. Ya, desa-desa lain tidak, seru yang lain dari luar halaman. Kamu semua tahu apa? Semprot Tapak Luwing. Ini adalah keputusan raja. Bojong Nipah yang subur tak bisa disamakan dengan desa-desa lain. Karenanya, sudah pantas kalau dibebani pajak yang agak besaran. Agak besaran? Gerendeng seorang penduduk mengejek. Kamtolinggo kemudian menengahi suasana panas itu. Kami merasa sama sekali tidak menentang raja, sama sekali tidak membangkang, apalagi memberontak. Kami hanya inginkan agar pajak dikembalikan sebesar yang lama. Cuh! Tapak Luwing meludah ke lantai langkan.
Kau memang biang racun pemberontak yang pintar omong. Terhadap lurah kalian boleh bicara kasar dan seenaknya. Tapi terhadap kami, prajurit-prajurit Kadipaten, jangan coba-coba. Pimpin seluruh penduduk untuk angkat kaki dari sini. Cepat! Maka berkatalah Kamtolinggo, kami penduduk Bojong Nipa datang ke sini untuk menegakkan keadilan. Kalau kami harus angkat kaki dari sini, maka keadilan itu mesti sudah berhasil ditegakkan. Begitu. Tapak Luwing menyeringai. Gigi-giginya yang hitam kecoklatan serta besar-besar kelihatan menjijikan. Sebelum kau dan yang lain-lainnya menegakkan keadilan itu, coba terima tangan kananku ini. Sesudah berkata demikian, Tapak Luwing hantamkan tangan kanannya ke dada Kamtolinggo. Dia dipukul dengan cepat melompat ke samping. Namun, tangan kiri Tapak Luwing bersarang di perut Kamtolinggo. Nyatanya, pukulan tangan kanan Tapak Luwing tadi hanyalah tipuan belaka. Kamtolinggo melintir dan terjajar ke belakang. Perutnya sakit sekali, mual seperti mau muntah. Nafasnya menyesak. Laki-laki ini rupanya bukanlah hanya sekedar seorang petani saja, namun juga seorang yang pernah mempelajari ilmu silat. Dengan cepat, dia atur nafas dan jalan darah, lalu dengan sebat menyerang ke muka. 6 orang penduduk ikut menyertai serangannya ini. Maka dengan demikian, pertempuran pun pecah. 4 penduduk terjengkang ke lantai langkan. 2 pingsan, 2 lagi patah tulang iganya, serta terlepas sambungan sikunya. Sedang Kamtolinggo terhempas ke tiang langkan. Dadanya kena dipukul oleh Tapak Luwing. Dia berusaha berdiri, mengimbangi badan kembali dan siap melancarkan serangan balasan. Tapi apa lacur, belum lagi kakinya menindak, pemandangannya sudah gelap, dan dari mulutnya permuntahan darah kental berbuku-buku. Sesaat kemudian, tubuh laki-laki ini tergelimpang ke lantai. Melihat ini, sebagian penduduk menjadi kalap. Mereka menyerbu berserabutan ke atas langkan dengan berbagai macam senjata. "Siapa yang mau mati? Majulah!" teriak Tapak Luwing seraya melintangkan golok. Mereka yang menyerbu menjadi ragu-ragu kini. Namun, beberapa orang di antaranya yang tetap kalap menyerang dengan membabi buta. Maka terjadilah hal yang mengerikan. Orang-orang ini bergelimpangan bermandikan darah, dibabat dan dipapas oleh senjata Tapak Luwing dan anak-anak buahnya. Yang lain-lainnya kini tak berani lagi bertindak lebih jauh, meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak. Warisinten sudah sejak lama lari ke dalam rumah sambil menjerit-jerit ketakutan. Sedang Kundrawana menggigit bibir dan pejamkan mata melihat kengerian itu. Kalau saja tidak ingat akan keselamatan anaknya, sudah sejak tadi dia mencabut keris dan turut menyerbu. "Siapa lagi yang mau berkenalan dengan golokku? Silakan maju," kata Tapak Luwing tolakkan tangan kirinya ke pinggang kiri. Tapak Luwing tertawa. "Nah, kalau kalian masih belum punya nyali untuk masuk ke liang kubur, gotong kunyuk-kunyuk yang malang melintang di langkan rumah ini, kemudian angkat kaki dari sini dengan cepat." Kemarahan penduduk meluap-luap. Namun, apa yang terjadi di depan mata mereka membuat nyali mereka menjadi ciut dan bulu kuduk meremang. Ki Lurah Kundrawana sendiri berdiri mematung, pahanya terkatuk rapat-rapat. Kegeramannya tiada terlukiskan, kebenciannya terhadap Tiga Hitam dari Kali Comel tiada terkirakan lagi. Namun, seperti penduduk Bojong Nipa, dia juga tak dapat berbuat apapun. Penduduk menggotong Kamtolinggo dan korban-korban lainnya. Sebelum mereka berlalu, berserulah Tapak Luwing. "Aku tak ingin melihat keonaran macam begini untuk kedua kalinya."
Kecuali kalau kalian sendiri yang sengaja minta dibereskan macam kawan-kawan kalian itu. Siapa yang mau berontak, boleh saja. Bolehku memang sudah sejak lama haus darah. Tak ada yang menyauti ucapan Tapak Luwing itu, dan Tapak Luwing yang menyamar sebagai prajurit kadipaten itu berseru lagi. Jangan lupa, paling lambat tengah hari besok, kalian semua sudah harus melunasi pajak itu. Jika ada yang membantah untuk membayarnya, kalian cukup tahu apa akibatnya. Ketika seluruh penduduk Bojong Nipah sudah meninggalkan tempat itu, maka Tapak Luwing menyarungkan goloknya kembali dan berpaling pada Ki Lurah Kundrawana. Kau harus berterima kasih padaku yang telah selamatkan kau punya batang leher, Ki Lurah. Ki Lurah Kundrawana berkemik. Rahang-rahangnya bertonjolan. Tapak Luwing tertawa mengekeh. Selambat-lambatnya, senja besok, uang pungutan pajak harus sudah kau antarkan ke pondok tua di persimpangan jalan yang menuju ke Linggarjati. Kundrawana masih diam. Apa kau sudah tuli? Tanya Tapak Luwing. Dan Lurah Bojong Nipah itu masih juga diam. Maka membentaklah Tapak Luwing. Kamu tuli ya? Aku tidak tuli, Tapak Luwing. Lalu mengapa ditanya diam saja? Mungkin kau gagu. Dua orang anak buah Tapak Luwing cengah-cengir. Sesenja-senjanya hari uang itu sudah harus kau terima. Kau dengar? Bagaimana kalau penduduk tak mau membayarnya? Aku tak perlu pertanyaan itu. Bayar atau tidak bayar, pokoknya besok aku cuma tahu terima uang. Tapak Luwing memberi isyarat pada kedua anak buahnya. Ketiganya menuruni langkah rumah dan melangkah maju ke kuda masing-masing. Bagaimana kelanjutannya? Melihat kondisi di desa Bojong Nipah makin gak karuan, adakah Dewa Penolong yang akan menyelesaikan kemelut di sana? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.